Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما بعد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما يا عليم. Al-hadirin wal-hadirat, para pemuda kifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak salah lagi kan sekarang nih. Ya, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore yang penuh berkah kali ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua untuk sama-sama kita membahas tentang bagaimana urgensi kita mengkaji sirah an-nabawi. Karena mohon maaf teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh saya tanya, cung umat Rasulullah, kan langsung pada semangat. Tapi Masya Allah, sekarang saya lihat semangatnya, powernya kayaknya 100% untuk ngacung, kan? Yang di akhwat ada yang masih ragu-ragu gitu ya ketika ditanya umat Rasulullah SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sholat kita, setiap sholat pasti ini, karena kalau nggak baca ya sholatnya nggak sah. Kita senantiasa membaca tasyahud, yakni membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan ditambah dengan sholawat, ya kan? Nah, cuma sepertinya hal ini masih hanya seputar ritual saja untuk menyempurnakan sholat kita, karena kalau nggak baca itu sholat kita nggak sempurna, gitu kan? Tapi kalau ditanya kembali, udah serius nggak sih kita tuh jadi umat Rasulullah? So, tanggung jawab tadi ngacungnya yang kenceng, ya kan? So, kira-kira kita udah pantas nggak sih kita tuh jadi umat Rasulullah? Atau kita tuh pantas nggak sih diakui umat Rasulullah sama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah itu tuh. Yang jadi pertanyaannya kembali, kita sudah seberapa kenal sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah serius nggak kita tuh kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sepertinya kalau ada alat gitu ya, alat ngukur kan gitu. Kalau istilahnya buat ngukur panas, maka apa disebutnya? Termometer. Kayaknya kalau ada teknologi gitu untuk ngukur keseriusan kita, apakah kita teh pantas jadi umat Rasulullah apa enggak gitu. Kira-kira kita berapa persen ya? Kira-kira berapa persen? Nah ini nih, cung umat Rasulullah. Masya Allah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, lau kana bainana Rasulullah. Seandainya ada Rasulullah SAW di tengah-tengah kita, kira-kira antum mau ngapain?
Tuh, kan masih bingung. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya punya teman alumni Mesir, tapi ini agak nyeleneh sedikit karena terjun dakwahnya di bidang perfilman, bidang acara TV. Banyak acara-acara TV nasional, produsernya beliau. Kalau tidak salah 2 tahunan yang lalu, 3 tahun yang lalu, beliau menawarkan satu program ke TV nasional untuk bulan Ramadan. Untuk bulan Ramadan beliau buat proposalnya. Kemudian sama TV nasional proposalnya diterima, tapi kita nggak bakalan pernah lihat acaranya. Karena apa? Syutingnya gagal. Syutingnya aja gagal, gimana mau tampil di TV? Ternyata acara ini menjiplak gitu, kalau boleh saya katakan menjiplak mah gitu kan, mengikuti acara TV Iqra di Timur Tengah yang suksesnya luar biasa, ratingnya tinggi karena sukses banget. Ya, ini acaranya mewawancara secara random orang yang ditemui dimanapun, di pasar, di mall, di masjid, di jalan, di random aja langsung ketemu, tanya nama, siap wawancara dengan pertanyaan yang sama. Ya, madza fa'altum law kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainana? Itu aja pertanyaannya satu. Apa yang akan engkau lakukan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita? Wah, sukses di Timur Tengah, nangis-nangis orang tuh kan gitu. Ya kan? Pernah lihat? Ya kan? Pernah ada tuh kalau nggak salah di potongan-potongannya itu di WhatsApp tuh, broadcast WhatsApp ya. Yang sudah ada terjemahannya tuh. Sukses. Di Indonesia gagal syuting. Karena apa coba? Karena nggak pada kenal. Nggak kenal. Gini aja, yang kita kenal. Yang kita kenal. Kalau misalkan dikasih kesempatan ketemu sama gubernur, antum mau ngapain? Tuh. Berarti, nah itu tuh kalau orang udah kenal bener-bener langsung jebret minta sembako gitu. Tapi kalau hanya sekedar tahu doang, masih bingung mau ngapain ya? Gitu loh. Ya kan? Nah, ini nih ternyata syutingnya gagal. Karena apa? Karena orang Indonesia pada kebingungan mau jawab apa. Karena sama Rasulullah SAW-nya juga kenal. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap waktu kita ikrarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi kita nggak betul-betul kenal sama Rasulullah tuh. Serius gak sih kita teh? Jadi umat Rasulullah teh gitu. Nah ini yang harus sama-sama kita evaluasi. Yuk bareng-bareng kita evaluasi. Karena khawatir, mohon maaf. Ya, antum masih di Al-Imarat? Nah, misalkan status antum datang ke Al-Imarat. Aneh mahasiswa Al-Imarat. Kira-kira antum berapa persen powernya untuk ngaku bahwa antum itu mahasiswa Al-Imarat? Gitu kan? Mohon maaf. Ada tetangga saya gitu ya. Tetangga saya usianya di atas saya lah. Dulu sekolahnya cuma tamatan SD. Tamatan SD, tapi ketika usia dia SMA, ketika usia SMA lah, harusnya mah justru udah keluar dari SMA lah kan gitu. Tiba-tiba pesen pakaian ke orang tua saya karena orang tua saya penjahit. Alhamdulillah dua-duanya penjahit, jadi bukan penjahit dengan penjahat gitu ya. Karena dua-duanya penjahit. Ya, tiba-tiba beli pakaian seragam SMA. Ya, beli pakaian seragam SMA. Cuman apa? Buat gaya-gayaan aja, pengen disebut OSIS. Plusnya kalau naik bus bisa ongkos OSIS. Nah, kira-kira itu disebutnya OSIS apa ya? Mohon maaf, akhirnya suka dibully sama orang kampung, disebut OSIS gadungan. Nah, jangan-jangan kita umat Rasulullah gadungan loh. Ini serius loh ini. Mohon maaf.
Karena kita ngaku-ngaku umat Rasulullah SAW, tapi kita nggak betul-betul kenal Rasulullah. Gitu loh. Kita hanya sekedar ngaku-ngaku. Ya orang lain, mohon maaf, ketika kita punya identitas sendiri pun, kita mengaku Islam, KTP kita Islam, kita mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama halnya dengan OSIS gadungan kan, kalau hanya sekedar ngaku-ngaku doang. Sok, mohon maaf. Misalkan ketika naik bis atau naik angkot di Bandung, ada istilah ongkos OSIS ya? Ada, iya pelajar maksudnya kan gitu. Ada ongkos pelajar gitu, setengah harga biasanya kalau dulu gitu. Oh gitu. Oh, bahkan ada bis sekolah kan itu. Itu bayar apa enggak ya? Itu gratis. Oh, khusus jalur itu gratis misalkan. Misalkan antum tuh pakai pakaian OSIS, pakaian siswa. Ditanya dulu nggak kartunya kalau mau naik bis itu? Enggak kan? Langsung aja naik bis, kemudian pergi ke jalur itu, kemudian turun, nanti dimintai ongkos nggak? Karena orang taunya kita pun pelajar, gitu loh. Tapi apakah benar-benar pelajar? Belum tentu. Pun begitu juga. Yuk kita sama-sama evaluasi bareng-bareng gitu. Kita tengok umat Rasulullah SAW, udah serius nggak sih kita jadi umat Rasulullah SAW tuh gitu. Gitu. Karena apa? Alafu minkum. Zaman sekarang banyak yang suka ngaku-ngaku, khawatir nanti ketemu sama Rasulullah, Rasulullahnya malah nggak mau ngakui kita, gitu loh. Karena kita sendiri nggak kenal. Kita sendiri gak kenal. Sok mohon maaf nih, akhwat misalkan, tiba-tiba ada yang ngaku saudara. Atau nggak tanggung-tanggung, tiba-tiba ngaku-ngaku suami. Kira-kira mau digimanain? Saya tuh suami kamu gak inget apa? Gitu. Iraha nikahnya kan gitu loh. Tiba-tiba nyodorin buku nikah palsu misalnya gitu. Nah ini khawatir mohon maaf nanti itu ketika di yaumul qiyamah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Setiap nabi itu akan didatangkan untuk menjadi saksi setiap umatnya, dan Rasulullah SAW pun akan didatangkan untuk menjadi saksi juga bagi kita semua. Kita ngerengek-rengek ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini umatmu. Gimana kalau Rasulullah gak mau ngaku? Serius kata Rasul, mungkin kan gitu kan misalnya. Emang ente kenal sama saya? Seserius apa mengenali saya? Seserius apa mengikuti sunnah-sunnah saya? Gimana kalau digituin? Nah, ini nih yang harus kita sama-sama evaluasi. Khawatir, lagi-lagi khawatir Rasulullah tuh gak mau ngakui kita selaku umatnya gitu loh. Makanya ini, kadang-kadang kita mah kebingungan kan gitu loh. Tadi kalau ditanya, kalau ada gubernur di hadapan kita mau ngapain, langsung jebret minta sembako. Cemen minta sembako mah tuh. Ya kan cik atuh minta atau yang berbobot gitu. Kerma di Indonesia mah Masya Allah sembako teh paling juga cuma sekresek. Beda dulu ketika saya kuliah Masya Allah sampai harus bolak-balik tuh ngambil sembako ke dapur umum tuh karena apa? Beras 1 karung, kadang dapatnya 2 karung, minyak 1 jerigen yang besar, gula 1 karung, terigu 1 karung, gandum 1 karung gitu, sampai bolak-balik pakai roda. Itu kalau bulan Ramadan dulu. Kita makan Masya Allah sembako, celek-ketek pakai kresek merah, Indomie, minyak seliter, kadang cuma setengah liter, gula setengah kilo, beras sekilo, aduh 2 poin gitu cukup. Ya kan gitu. Nah sekarang begini, laukana bainana Rasulullah SAW, sok saya pengen tahu, seandainya Rasulullah SAW ada di hadapan kita, antum mau ngapain? Sok, Ikhwan, Ahwat, ngapain?
Kita masih bingung karena apa? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih bingung mau ngapain karena memang kita belum betul-betul kenal Rasulullah SAW. Itu intinya mah. Coba kalau kita kenal, kita tahu perjuangannya, kita tahu apa yang beliau bawa, kita tahu bagaimana sejarah hidup beliau, kita nggak bakalan kebingungan loh. Langsung kita, gitu loh. Jadi ketika ditanya, kalau ada Rasulullah di hadapan kita, tahu apa yang akan diobrolin tuh tahu. Kalau udah kenal, sok mohon maaf. Antum ngobrol dengan bapak antum sendiri gimana? Ya, asik. Terus gimana? Akhwat nih, kan akhwat tuh deketnya biasanya sama bapaknya kan gitu, sama ayahnya. Harusnya. Ya kan enjoy, enak gitu, ngobrol biasa aja gitu. Karena apa? Kita kenal, sok ngobrol sama bapak orang lain. Walaupun tahu biodatanya misalkan. Gitu kan. Tapi enggak sebebas kita ngobrol dengan orang yang betul sudah kita kenal. Sementara kita tuh sangat butuh sama Rasulullah tuh. Pertama kita butuh dari saksi kesaksian beliau. Kita butuh kesaksian beliau loh. Nah, lalu gimana dalam amaliyah kita kalau kita tidak mengenal Rasulullah SAW yang membawa syariat ini? Khawatir nanti ketika Rasulullah SAW dihadirkan di hadapan kita, kemudian Rasulullah nggak mau mengakui. Gimana kalau Rasulullah SAW nanti mengatakan nggak tahu? Saya nggak tahu, nggak pernah mengajarkan hal itu kepada para sahabat. Nggak tahu dia dapat dari mana. Atau misalkan kita hanya sekedar taklid buta, nggak betul-betul berdasarkan ilmu. Gimana Rasulullah SAW nanti nggak mau mengakui? Nggak tahu. Dia belajar dari mana kayak gitu? Dia kan hanya sekedar ngikut-ngikut aja. Nah itu tuh. Inilah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mengenal Rasulullah SAW dengan baik. Karena apa? Hari ini mohon maaf umat Islam banyak yang tidak bangga dengan agamanya sendiri karena tidak mengenal siapa yang membawanya. Bahkan cuek terhadap agamanya sendiri karena memang tidak kenal siapa yang bawanya. Yani Rasulullah SAW. Lagi-lagi syahadat dan sholawatnya hanya sebatas ritual semata. Gitu loh. Hanya sebatas ritual semata. Karena memang sholat kita diajarinnya membaca syahadat, tasahud ya. Kemudian membaca sholawat. Betul enggak? Sok. Ruh dari ibadah itu apa? Nah ini lagi-lagi. Kita nggak punya alat untuk mendeteksi hal itu gitu loh. Kan kalau sekarang virus mah ada alatnya kan dideteksi, bahkan dari foto kan gitu ada X-ray terus apa lagi gitu. Sayangnya gitu kan ibadah kita tuh nggak ada alat untuk mendeteksinya gitu loh. Nah maka lagi-lagi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah yang kita lakukan, dari ibadah yang kita laksanakan, kira-kira ada ruhnya nggak sih gitu loh. Ketika kita mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu serindu apa sih kita sama Rasulullah? Serindu apa sih kita sama Rasulullah SAW gitu loh. Atau lagi-lagi hanya sekedar kita menjalankan ritual saja gitu loh. Atau hanya sekedar lagi-lagi menggugurkan kewajiban karena sholat rukunnya harus tasyahud. Atau sudah betul-betul ruhnya betul-betul terasa apalagi ketika membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah gitu. Hati itu rindu banget ingin ketemu Rasulullah SAW gitu. Nah, atau jangan-jangan kita mah nggak pengen sama sekali ketemu sama Rasulullah gitu loh. Padahal salah satu anugerah terindah di dunia adalah berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Gitu loh. Lalu pertanyaannya kembali,
pantas gak sih gitu kita dihadirkan oleh kita dihadiri Rasulullah SAW dalam mimpi? Udah pantas gak sih gitu? Sementara kita kenalnya aja enggak. Nah, ini yang harus kita sama-sama evaluasi gitu loh. Yuk bareng-bareng evaluasi. Kita tuh udah pantas belum gitu loh. Rasulullah hadir di mimpi kita. Karena itu anugerah terindah loh dalam hidup kita, Masya Allah. Ada satu hal yang Masya Allah sangat menakjubkan di teman-teman santri-santri Kutab Al-Fatih. Padahal baru Konuni 2 kalau nggak salah. Konuni 2 itu usia 8 tahun, 9 tahun. Usia 9 tahun. Tiba-tiba ada seorang ayah nanya ke 4 anaknya. Ada 4 anaknya ditanya berjamaah bareng-bareng, dari kalian ada yang pernah mimpi bertemu Rasulullah enggak? Gitu. Kemudian awalnya gak ada yang ngaku. Sampai ayahnya ngulang-ulang sampai 3 kali baru ada yang ngaku. Saya ayah. Kemudian ayahnya nanya, di mana kamu lihat Rasulullah SAW? Kemudian anaknya menjawab, di majelis orang tua santri Kutab Al-Fatih. Kemudian ayahnya nanya, lihat ayah nggak di situ? Anaknya malah nyampein, sayangnya saya tidak melihat ayah di situ. Sakitnya luar biasa loh. Gitu. Kemudian ada lagi yang lain. Gitu. Ini mah langsung anaknya yang bercerita gitu. Ya, malam saya mimpi apa? Mimpi ketemu Rasulullah. Di mana? Di majelis orang tua santri. Gitu. Kemudian yang ini mah orang tua ini mah nggak berani nanya gitu, nggak berani ada ayah nggak di situ gitu, nggak berani nanya, khawatirnya justru malah jawabnya nggak ada. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lagi-lagi kita evaluasi, kira-kira pantas nggak sih gitu majelis kita didatangi sama Rasulullah SAW tuh gitu loh. Sementara kitanya sendiri nggak kenal serius sama Rasulullah SAW, apalagi benar-benar menjalankan sunnahnya. Sepertinya ruh kita menjalankan sunnah itu hanya sekedar oh ini tahu sunnah, nggak betul-betul jadi ruh gitu loh. Nah ini nih yang harus kita sama-sama evaluasi gitu loh. Setuju nggak? Nah ini nih supaya apa? Supaya kita tuh punya power gitu ketika kita ngaku umat Rasulullah gitu loh. Bukan lagi-lagi bukan hanya sekedar ngaku-ngaku, khawatir umat Rasulullah gadungan. Kayak pelajar gadungan yang cuman modal seragam supaya pengen gratis naik bis misalnya. Gitu. Sementara kita sangat membutuhkan Rasulullah SAW. Yang kita harapkan tuh ya Allah ya Rabb. Kita berharap perjumpaan dengan beliau, dengan keadaan beliau ridho kepada kita. Kita sangat berharap syafaat dari beliau. Kita yang sangat harapkan dari beliau itu ketika berjumpa beliau ridho kepada kita. Yang betul-betul kita harapkan itu Allah masukkan kita ke dalam surganya, disatukan, ditetanggakan dengan Rasulullah SAW. Kita dipersilahkan minum di telaganya, di telaga Al-Kautsar. Masa sih antum gak pengen gitu loh? Pengen gak sih gitu loh. Nah kira-kira gini loh, pengennya kita gitu berjumpa dengan Rasulullah itu gitu, sepengen apa sih gitu loh. Apa cuman pengen doang? Kayak misalkan contoh, lihat handphone, pengen kayak gitu. Ada yang cuman pengen doang kan, tapi nyadar diri, nyadar gak mampu kayaknya saya beli mah. Kan gitu. Biasanya orang kayak gitu tuh cuma hanya sekedar pengen, dah selesai. Ada yang istilahnya mohon maaf kalau bahasa Jepang nama keyeng. Tahu gak keyeng? Apa itu ya keyeng tuh? Sampai pengennya itu gitu sampai ke bawah-bawah mimpi gitu loh. Nah kan berarti kan ini serius gitu pengennya gitu. Nah,
Kira-kira kita tuh pengennya masuk surga bareng-bareng Rasulullah SAW itu pengennya kayak gimana sih gitu loh. Dan lagi-lagi gitu loh. Kalau tidak kenal, kita pengen gitu, kita hanya sekedar pengen aja. Nggak betul-betul serius, artinya kadang-kadang mohon maaf, punya aja itu handphone, alhamdulillah syukur. Enggak pun ya gak apa-apa. Nah, apakah kita tuh pengen bertetangga dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan beliau ridho tuh, dipersilahkan untuk minum di telaganya. Itu kita tuh pengen bener-bener pengen atau hanya sekedar pengen gitu loh. Dan kepengen kita semua itu lagi-lagi tidak akan pernah punya power kalau kita tidak mengenal Rasulullah SAW. Dan gitu loh. Sok. Ini pengalaman antum San. Ketika antum mau menikah dengan istri antum gitu loh. Keyengnya itu kapan gitu loh. Kayaknya kalau hanya sebatas proses awal, oh kenal gitu kan dah. Atau misalkan tukeran biodata, biasa aja kan gitu loh. Tapi kalau udah nazar, oh tahu, oh itu beda keyengnya. Ini istilahnya kan gitu loh. Karena apa? Udah kenal gitu loh. Udah lebih kenal lebih pun begitu juga kepada Rasulullah. Nah istilahnya kan seserius apa gitu tuh gitu. Pengen bareng-bareng sama Rasulullah SAW di surga teh. Nah ini nih. Dan lagi-lagi itu teh hanya sekedar harapan. Yang boleh jadi harapan hanya sekedar harapan kalau kita hanya tidak mengenal Rasulullah SAW. Kalau kita hanya sekedar menyelesaikan ritual saja. Makanya mohon maaf, sholat kita tuh gak ada ruhnya. Sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban aja gitu. Gak berefek di luar sholat. Karena apa? Gak ada ruhnya dalam sholat tuh. Pun begitu juga alafu minkum sok. Puasa kita. Ada ruhnya gak? Ada ruhnya gak puasa kita tuh? Mungkin mohon maaf, kalau ada pun kira-kira berapa persen gitu. Nih, karena apa? Karena kita cuma tahu puasa, oh kewajiban. Oh Allah nyuruh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan gitu. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban tanpa ada ruh. Kenapa? Salah satunya karena kita nggak tahu sejarahnya gimana sih tuh dulu tuh diwajibkannya puasa tuh. Kita nggak tahu sejarahnya. Ada apa saja di sekitar bulan Ramadan pada saat diwajibkan puasa tuh gitu loh. Mohon maaf, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita melihat misalkan contoh, nggak usah jauh-jauh gitu kan. Anak pakai motor F1 ZR. Itu kadang-kadang orang tuh biasa aja. Tapi Masya Allah ada orang tuh sampai, wah Sad, mulus. Ini mau dijual berapa kan gitu. Ada yang sampai begitu. Ada yang kadang-kadang mohon maaf, motor kayak gitu, motor tua dikasih aja kan biasa-biasa aja. Ada yang Masya Allah, alafu minkum itu udah ada yang nawar 15 juta. Tuh, paling antum cuma kayak gitu doang kan gitu loh. Sesuatu itu berharga, semakin bersejarah itu semakin berharga, betul enggak? Makanya sekarang rame kolektor barang-barang antik. Kolektor mobil antik. Bagi kita yang nggak tahu, naonan sih ngamur-hamur duit, kayak gitu sampai harganya sekian ratus juta. Sok mohon maaf. Tahu kan kalau dulu tuh ada film Si 2 zaman saya mah.